Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Dharmayaksa bermaksud menyelesaikan semuanya. Yang disambut ia membawa 50 pengikutnya guna mengejar mereka. Sementara itu berjarak 1000 tombak dari tempat pembantaian, nampak 30 orang berlari menembus lebatnya hutan yang ada di wilayah Pajang. Hingga Humairoh yang memiliki tubuh bongsor tiba-tiba berhenti bersender di sebuah batang pohon besar dengan nafas yang terengah-engah. Zainab, aku sudah tidak kuat, ucap Humairoh yang kelelahan. Humairoh, jangan berhenti, ucap Zainab menghampiri gadis itu. Humairoh menggeleng-gelengkan kepalanya. Zainab, pergilah dulu, aku sudah tidak kuat lagi, ucap Humairoh dengan nafas yang terengah-engah. Zainab kebingungan karenanya. Sampai Pitaloka serta 9 saudaranya yang berhasil menyusul. Kenapa berhenti? Tanya Pitaloka kepada Zainab dan Humairoh. Pitaloka, Humairoh tidak kuat lagi, jawab Zainab dengan wajah cemasnya. Mendengar itu Birandra segera meraih serta menggendong gadis bertubuh besar itu. Cepat, kita pergi dari sini, ucap Pitaloka yang disambut mereka yang kembali berlari menyusul para pedagang yang terlebih dahulu pergi ke arah selatan. Sore itu mereka berlari sekuat tenaga tanpa memperdulikan arah demi menyelamatkan nyawa mereka. Di mana sebelumnya mereka bermaksud pergi ke arah Sedayu yang berada di utara. Namun takdir menuntun mereka menuju ke arah selatan. Hingga di mana Birandra sempoyongan kemudian jatuh pingsan setelah berlari sembari membawa tubuh bongsor Humairoh. Terdengar suara teriakan Humairoh yang terjerembab dikarenakan Birandra yang tiba-tiba jatuh pingsan. Birandra, Humairoh, kamu tidak apa-apa? Tanya Zainab kepada Humairoh yang mencoba bangkit berdiri. Iya, aku tidak apa-apa. Kalian tolong Birandra. Zainab panik setelah melihat Pitaloka memeriksa kondisi Birandra. Dia masih bernafas, sepertinya dia cuma kelelahan, ucap Pitaloka yang segera disambut seorang pendekar yang lain meraih tubuh Birandra guna menggendongnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Di dalam gelapnya malam, mereka masih mencoba berlari menembus lebatnya hutan Pajang. Hingga di mana mereka berkumpul di tengah hutan setelah menempuh jarak hampir 15.000 tombak. Nampak dari mereka yang menjatuhkan diri setelah lamanya berlari. Apa kamu yakin kita sudah aman? Tanya Zainab dengan nafas yang terengah-engah. Entahlah, sebaiknya kita istirahat terlebih dahulu, jawab Pitaloka yang duduk bersender di belakang bahu Zainab. Pitaloka, bagaimana jika mereka bisa menyusul kita? Tenang Zainab, mereka juga manusia biasa, mereka juga butuh istirahat seperti kita, saut Pitaloka sembari mengatur nafasnya. Hingga di mana Birandra yang sadar dari pingsannya. Humairoh yang sedari tadi menunggu Birandra dikarenakan rasa bersalahnya. Di mana ini? Apa yang terjadi? Ucap Birandra yang baru saja sadar dari pingsannya. Zainab, kita sepertinya menuju ke selatan. Tidak penting Pitaloka kita kemana. Yang terpenting kita selamat dahulu.
dari perampok itu. Hingga di mana mereka yang bangkit dari tempatnya guna kembali melanjutkan pelarian. Zainab serta yang lain tidak menyadari takdir yang sedang menuntun mereka menuju ke arah Ki Jafari yang berjarak 10.000 tombak dari tempat mereka berada. Malam itu di tengah lebatnya hutan Pajang, nampak puluhan orang berbusana layaknya Brahmana sedang menembus lebatnya hutan penuh dengan pepohonan tinggi menjulang. Hingga di mana mereka tiba di tempat yang beberapa waktu lalu digunakan Pitaloka beserta rombongannya beristirahat. Seorang pengikut Dharmayaksa melihat sebuah jejak yang tertinggal di sana. "Mau Guru, sepertinya mereka tadi lewat sini," ucap seorang pengikut Maha Guru Dharmayaksa. Dharmayaksa menghampirinya hingga pria paruh baya itu melihat darah yang menempel di rerumputan. "Benar nih, mereka belum terlalu jauh. Sudah, kita istirahat dulu di sini. Besok sebelum pagi kita kejar mereka kembali," perintah Dharmayaksa kepada para pengikutnya. Sementara itu, berjarak 5.000 tombak dari tempat Dharmayaksa dan para pengikutnya, terlihat 40 orang yang sedang berjalan menuju ke arah selatan. Sebisa mungkin mereka terus berjalan, berharap Maha Guru Dharmayaksa beserta para pengikutnya tidak bisa mengejar. Hingga di mana mereka yang tiba di sebuah belik sumber mata air yang berada di pinggiran hutan, yang segera disambut Pitaloka serta rombongannya yang melepas dahaga sembari membasuh wajahnya. Disusul mereka yang beristirahat di sebuah tempat yang berada tak terlalu jauh dari belik mata air. Humairah serta beberapa orang meringis kesakitan mendapati kaki-kaki mereka yang berdarah disebabkan luka yang dikarenakan harus berjalan di terjalnya medan hutan. Tampak juga beberapa orang yang menjatuhkan diri berbaring dengan nafas yang terengah-engah dikarenakan mereka berada di ambang batasnya. Sementara Pitaloka menatap ke arah atas di mana Sang Hyang Chandra telah bergeser ke arah barat, pertanda tengah malam telah berlalu. "Semuanya, kita istirahat dulu di sini," ucap Pitaloka kepada rombongan Zainab. "Bagaimana kalau mereka bisa menyusul kita?" tanya Zainab yang dilanda rasa khawatir. "Tenang Zainab, bagaimanapun kita butuh istirahat," saut Pitaloka sembari menatap ke arah rombongannya yang kelelahan dikarenakan hampir semalaman mereka melakukan perjalanan menembus hutan. "Zainab, sebaiknya kamu istirahat dulu, biar kami yang berjaga." Malam itu mereka sepakat beristirahat di tempat itu, bermaksud melanjutkan perjalanan setelah pagi datang. Hingga mereka yang tertidur dikarenakan lelah dan kantuk yang sudah tak bisa ditahan lagi. Waktu berjalan dengan cepat, tak terasa gelapnya malam telah berlalu dengan kemunculan cahaya fajar yang bersinar terang, menembus lebatnya hutan belantara. Birandra yang sedari tadi malam tertidur bangun terlebih dahulu, dikarenakan mendengar suara riuh dari kejauhan. Hingga pemuda itu yang pergi memeriksanya. Birandra tercengang melihat ratusan orang yang sedang berkemah tak jauh dari rombongan mereka beristirahat. Disusul pendekar dari Daha itu yang kembali ke tempat rombongannya. Nampak di sepasang matanya Pitaloka yang masih terlelap tidur di samping Zainab serta Humaira. "Kakangbo, bangun!" ucap lirih Birandra sembari menggoyang-goyangkan tubuh Pitaloka yang terlelap tidur. Perlahan Pitaloka membuka sepasang matanya. "Birandra, ada apa?" ucap Pitaloka disusul gadis itu yang memindai sekelilingnya di mana terlihat sepasang matanya puluhan orang yang sedang tertidur. Sesaat Pitaloka mengalihkan pandangannya ke arah Birandra yang sedang mengambil pedang serta pisau miliknya. "Birandra, ada apa?"
Tanya Pitaloka penasaran dengan tingkah Birandra. Oh Kakang Bo, ayo ikut aku. Sebaiknya Kakang Bo lihat sendiri. Ucap Birandra sembari berjalan mengendap-endap. Melihat itu Pitaloka kebingungan, disusul gadis itu yang mengikuti Birandra dari belakang. Beberapa saat kemudian mereka tiba di atas bukit yang berada tak jauh dari tempatnya beristirahat. Pitaloka terbelalak saat melihat ratusan orang sedang sibuk berkemas bermaksud meninggalkan tempat itu. Pitaloka tersenyum karenanya. Kita selamat, Ucap Pitaloka disusul wanita itu yang bangkit hendak menuju ke tempat itu. Hingga Birandra yang menarik tangan Pitaloka bermaksud mencegahnya. Ada apa? Bisik Pitaloka bingung dengan tingkah Birandra. Sampai saat dimana Birandra yang menunjuk ke arah kereta pedati, dimana nampak wajah yang tak asing bagi mereka. Pancali? Ucap Pitaloka yang terkejut mendapati Pancali sedang duduk di atas tanah bersama anak-anak. Birandra, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pitaloka kepada Birandra. Mereka sepertinya adalah Kakak Mataram yang menyerang Padepokan Sekar Buana, Kakang Bo. Pitaloka memikirkan ucapan Birandra di mana peristiwa di Padepokan Sekar Buana telah sampai di telinga mereka. Hingga di mana mereka yang memutuskan untuk kembali ke tempatnya semula guna memberitahu yang lain. Sekali lagi Birandra serta Pancali dikejutkan dengan keberadaan 20 asasin yang telah menangkap Zainab serta yang lain. Para asasin tak sengaja menemukan Zainab serta rombongannya saat mereka hendak mengambil air di belik mata air itu yang berada tak jauh dari tempat Zainab beristirahat. Aduh, bagaimana ini? Ucap lirih Pitaloka yang sedang dilanda perasaan cemas atas nasib Zainab dan rombongannya. Sementara Birandra memikirkan dengan seksama langkah yang akan ia ambil. Beberapa waktu kemudian Mahaguru Dharma Yaksa beserta 50 pengikutnya tiba di tempat itu. Seketika ketegangan terjadi dengan 20 asasin yang menghunuskan pedangnya dan disambut 50 pengikut Dharma Yaksa yang mengangkat tombak trisulanya. Siapa kalian? Teriak seorang asasin kepada Dharma Yaksa beserta pengikutnya. Seharusnya aku yang bertanya, siapa kalian? Dan mau apa kalian dengan para buruanku? Ucap Dharma Yaksa kepada 20 asasin yang sedang menawan Zainab serta yang lain. Serahkan mereka, mereka semua milikku. Terdengar suara gelak tawa para gagak atas ucapan Dharma Yaksa, mengakibatkan ketegangan antara dua kubu semakin meningkat. Birandra mengambil kesempatan itu dengan melempar pisau ke arah Dharma Yaksa. Suara yang terdengar bersama seorang pengikut Dharma Yaksa yang jatuh tersungkur dengan pisau yang menancap di dadanya. Bangsat! Ulah siapa ini? Teriak Dharma Yaksa yang terkejut atas serangan tiba-tiba yang mengarah kepadanya. Sementara para asasin menoleh ke arah Birandra hingga perhatian mereka kembali tertuju ke arah Dharma Yaksa. Serang! Ucap Dharma Yaksa kepada para pengikutnya yang serta-merta disambut 49 pengikutnya yang berlari sembari mengangkat tombak trisula ke arah 20 asasin. Para asasin tidak tinggal diam, sembari berlari menyongsong para pengikut Dharma Yaksa. Seketika pertempuran terjadi di antara dua kubu itu. Para asasin kalah jumlah, namun menang dalam hal ketangkasan dan dengan cepat mampu melumpuhkan 9 pengikut Dharma Yaksa. Melihat itu Dharma Yaksa segera terjun ke tengah pertempuran. Nampak para asasin yang kewalahan menghadapi Dharma Yaksa. Semuanya minta bantuan, beritahu ke Jafari. Teriak seorang asasin kepada rekannya. Disusul seorang asasin yang berlari menuju ke perkemahan yang berjarak 200 tombak dari tempat itu. Birandra dan Pitaloka segera bertindak. Lari, kita lari! Teriak Pitaloka pada Zainab serta yang lain. Seketika mereka bangkit berlari ke arah utara.
Melihat itu, Dharmayaksa geram setengah mati. Dharmayaksa bermaksud mengejar, namun niat pria parubaya itu terhalang dengan datangnya bala bantuan para asasin. Mundur semua, mundur! Teriak Dharmayaksa kepada para pengikutnya, disusul Dharmayaksa dengan 40 pengikutnya yang berhamburan lari ke belakang. Hari itu sekitar 10 pengikut Dharmayaksa meregang nyawa bersama 5 asasin yang ikut tewas. Sementara Pitaloka beserta rombongan berhasil kabur ke arah utara. Bersamaan cahaya fajar yang menyingsing, terlihat burung-burung yang berterbangan menjauh dikarenakan kegaduhan sedang terjadi. Terdengar suara senjata yang beradu berbaur dengan suara teriakan yang mengganggu ketenangan hutan belantara Pajang. Pertanda sebuah pertempuran sedang terjadi di sana, di mana dua kubu pasukan saling bertemu. Para pandita palsu berhadapan dengan para pembunuh dari Segoro Yoso. Hingga di mana Pitaloka beserta Birandra yang melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Nampak Dharmayaksa geram setengah mati setelah tahu ia sedang diperdaya oleh Birandra. Hingga di mana mau tidak mau Dharmayaksa harus melawan para gagak yang terus menyerang dan membabi buta. Beberapa saat kemudian Barek datang sembari membawa 30 asasin bersamanya. Sesaat kemudian tampak Dharmayaksa dan para pengikutnya yang berlari terbirit-birit dikarenakan para asasin yang terus mengejarnya. Hingga Barek yang menarik pasukannya untuk kembali ke perkemahan. Sesaat di bawah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat itu, pertikaian sedang terjadi. Nampak Dharmayaksa yang bersembunyi sembari duduk bersender di batang pohon dengan nafas yang terengah-engah. Dharmayaksa bagi itu membuktikan selain seorang penjahat, Dharmayaksa tak lebih dari seorang pengecut. Mahaguru, bagaimana ini? Tanya seorang pengikutnya. Tunggu dulu, tunggu sampai bajingan itu pergi. Setelah itu kita kejar buruan, kita kembali, ucap Dharmayaksa kepada para pengikutnya. Beberapa saat kemudian nampak Dharmayaksa yang memerintahkan 2 orang pengikutnya untuk memeriksa kondisi di depan. Dengan mengendap-endap 2 pandita palsu itu kembali menuju ke tempat pertempuran, hingga mereka yang tiba di tempat pertempuran di mana 9 jasad rekanya tergeletak tak terurus. Mereka tak menghiraukannya dengan terus melangkah maju menuju ke sebuah bukit guna melihat tempat perkemahan para asasin dari Segoro Yoso. Nampak di sepasang mata mereka ratusan kuda beserta beberapa kereta pedati yang berjalan dalam rombongan besar menuju ke arah selatan. 2 pengikut Dharmayaksa segera bergegas pergi dari tempat itu guna memberitahu pimpinan mereka. Mahaguru, ucap seorang pandita palsu yang datang dengan rekanya. Bagaimana? Apa mereka sudah pergi dari situ? Sudah, Mahaguru, mereka sudah pergi ke selatan, jawab seorang dari mereka. Dharmayaksa tersenyum seperti orang gila. Mari kita berangkat, kita cincang para pedebah itu, teriak Dharmayaksa bermaksud mengejar Pitaloka serta yang lain. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa kedudukan Sang Hyang Surya hampir berada di atas kepala. Pertanda waktu siang telah datang. Sementara itu berjarak 7.000 tombak dari arah utara. Nampak 40 orang yang berjalan tertatih-tatih dikarenakan rasa lelah yang melanda beserta lapar yang datang secara bersamaan. Zainab, aku sudah tidak kuat lagi. Umaira, kamu pasti kuat kok, ucap Zainab sembari meraih lengan sahabatnya guna memapahnya. Sementara Pitaloka yang melihat sekeliling di mana nampak di matanya rombongan yang sedang kelelahan. Kita istirahat dulu di sini.
ucap Pitaloka yang segera disambut para rombongan yang menjatuhkan diri ke atas tanah, bermaksud sekedar melepas rasa lelah. Birandra, terima kasih. Hari ini kamu menyelamatkan nyawa kami. Ucap Humairoh dengan nafas terengah-engah. Birandra hanya bisa menganggukkan kepalanya. Benar Birandra, kalau tidak ada kamu, entah apa yang terjadi kepada kami. Ibu Zainab sembari menekan perutnya yang terasa kaku dikarenakan lamanya berjalan. Terima kasihnya nanti dulu. Sekarang yang penting bagaimana kita bisa selamat dari kejaran orang gila itu. Saud Pitaloka sembari mengatur nafasnya. Sementara itu berjarak 200 meter dari tempat Pitaloka serta rombongannya, nampak dua pemuda yang sedang berjalan menuju ke dalam hutan belantara. Argasena dan Balapati sedang berburu, nampak dari beberapa ayam hutan yang tergantung di ujung tombak. Sementara Argasena yang menenteng busur di tangan kanannya, hingga Argasena yang membawa tubuhnya berjongkok setelah melihat jejak di atas tanah. Sepertinya ada kijang tadi lari ke sebelah sana, ucap Argasena sembari menunjuk sebuah arah. Ayo kita ke sana, saut Balapati disusul mereka yang berjalan mengendap-endap menuju ke arah buruannya berada. Hingga di mana mereka yang tersenyum melihat dari kejauhan kawanan kijang sedang merumput tak jauh dari pohon besar. Argasena segera mengambil anak panah dan disusul pemuda itu yang menarik tali busur sembari mencoba mengunci sasarannya. Hingga di mana kawanan kijang yang ketakutan dengan berlari berhamburan sebelum Argasena sempat melepaskan anak panahnya. Mereka pun terkejut karenanya. Hati-hati, jangan-jangan harimau itu, ujar Balapati sembari mengangkat tombaknya, disusul mereka yang memindai sekeliling dengan kewaspadaan. Bersamaan itu, kaki mereka yang melangkah menuju ke arah kawanan kijang yang tadi merumput. Hingga suara yang terdengar dari balik pohon. Disusul Argasena memberi isyarat agar Balapati memeriksa ke arah sekitar pohon besar yang tak jauh dari tempat itu. Balapati menganggukkan kepala sembari berjalan dengan tombak yang terangkat. Sementara Argasena bersiap dengan anak panahnya yang siap ia tembakan. Sesaat terdengar suara teriakan Humairoh saat melihat seorang pemuda datang sembari mengangkat tombak ke arah mereka. Argasena mendengar suara teriakan wanita itu segera bergegas menyusul Balapati. Nampak Argasena dan Balapati yang tercengang melihat puluhan orang yang sedang meringkuk ketakutan. Hingga tatapan mereka tertuju ke arah Birandra dan Pitaloka serta kawan-kawannya yang sedang menghunuskan pedangnya. Mereka saling menatap dengan kewaspadaan sampai senyum yang mengembang di wajah mereka. Argasena, Balapati. Oh, Birandra, ucap Balapati disusul mereka yang saling menurunkan senjata dikarenakan mengenal baik satu sama lain. Sesaat terlihat mereka yang menyapa sembari berpelukan, menunjukkan Argasena dan Balapati memiliki ikatan kuat dengan Pitaloka beserta yang lain, di mana dulu mereka berguru kepada mendiang Ki Aditya, pendekar dari Daha yang tak lain adalah ayahanda Pitaloka. Melihat kedekatan mereka, Zainab serta rombongan bisa sedikit bernafas lega. Argasena, Balapati, kenapa kalian di sini? Tanya Pitaloka. Iya Kakang Mbok. Kakang Mbok, Pancali dan Raden Mahesa diculik. Saat ini kami dan Mahaguru sedang mengejarnya, jawab Balapati. Mendengar itu, Birandra dan Pitaloka saling bertukar pandangan. Tadi kami melihat mereka, ucap Birandra. Benarkah? Di mana?
Sebaiknya kita temui Mahaguru sekarang. Mahaguru ada di sini. Ucap Pitaloka serta Zainab hampir bersamaan, menandakan kerinduan kedua wanita itu atas Arya Binangun. Beliau sekarang ada di dukuh. Mari Kakang Bo, saya antar. Mendengar itu nampak rombongan yang berbinar-binar merasakan sebuah harapan untuk selamat dari tangan Dharmayaksa serta para pengikutnya. Mendengar itu mereka bergegas pergi menyusul Argasena dan Balapati. Terlihat puluhan orang yang berjalan penuh dengan semangat. Sesaat bersama kedudukan Sang Surya yang mulai bergeser ke arah barat, Argasena dan Balapati beserta rombongan pengungsi yang tiba di sebuah desa yang hampir 2 hari yang lalu menjadi korban keganasan gerombolan gagak dari Mataram. Nampak kondisi desa yang tidak baik-baik saja, dengan banyaknya rumah yang terbakar bersamaan tatapan sepasang mata penduduknya yang menggambarkan kesedihan. Sampai langkah mereka yang tiba di rumah kepala desa, di mana Arya Binangun sedang berada di pendopo bersama Rinjani serta yang lain.